Assalamualaikum sahabat, pasti gampang. Setelah kesulitan, pasti ada jalan terang. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang anak kiai yang menghilang secara misterius di air terjun. Dan ketika kembali setelah 3 tahun, ia dalam keadaan hamil. Kenapa hal ini bisa terjadi? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Mentari pagi menyinari desa Darussalam, menghangatkan hamparan sawah dan jalanan tanah berbatu. Sania berdiri di depan pesantren, mengenakan kerudung putih yang tertiup angin. Hari itu, ia bersama beberapa santriwati lain akan berziarah ke makam wali yang terletak di balik hutan, dekat air terjun Keramat. Hati-hati di sana, jangan berbuat macam-macam, pesan Ki Zubair dengan tatapan penuh arti. Sania tersenyum dan mengangguk, tidak mengerti mengapa ayahnya tampak khawatir. Air terjun itu bukan tempat sembarangan. Banyak kisah aneh tentangnya, bisik salah satu santriwati. Namun, Sania tidak terlalu memikirkannya. Baginya, ini hanya perjalanan spiritual seperti biasa. Rombongan santri berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rindang. Udara semakin dingin, kabut tipis mulai turun, membuat suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Kenapa tempat ini terasa berbeda? Tanya Sania dalam hati. Beberapa santri berbisik-bisik, menceritakan kisah orang-orang yang hilang di sekitar air terjun. Katanya, ada yang mendengar suara azan dari dalam air. Bisik seorang santriwati dengan suara gemetar. Sania menoleh ke belakang, melihat Mak Rumi, penjaga tempat ziarah, berjalan dengan langkah lambat. Jangan terlalu lama di dekat air terjun, kata Mak Rumi singkat. Suaranya bergetar. Sania berdiri di tepi air terjun, menatap derasnya air yang jatuh dari ketinggian. Hatinya bergetar. Ada sesuatu tentang tempat ini yang terasa aneh, seolah ada suara yang berbisik di sela-sela gemuruh air. Sania, ayo cepat, jangan terlalu dekat, panggil salah satu santriwati. Tapi Sania tetap diam, matanya terpaku pada pancaran sinar di dasar air. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Tanpa sadar, langkah kakinya maju, mendekati tepi batuan licin. Detik berikutnya, ia terpeleset dan jatuh ke dalam air terjun. Rombongan santri berteriak panik, berusaha mencari keberadaan Sania. Air terjun terlalu deras, tubuhnya tidak terlihat sama sekali. Cepat panggil bantuan, seseorang berteriak. Penduduk desa berdatangan, menyusuri tepian sungai di bawah air terjun. Mungkin dia tersangkut di bebatuan, kata salah satu warga, wajahnya penuh kecemasan. Namun, setelah berjam-jam pencarian, tidak ada jejak Sania. Hari berganti malam, dan Sania masih belum ditemukan. Suasana di pesantren kembali seperti biasa, meski ada luka yang belum sembuh dalam hati Ki Zubair dan istrinya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Sania, hanya doa yang mereka panjatkan setiap hari. Sampai suatu malam, suara ketukan terdengar di pintu pesantren. Seorang santri membuka pintu dan langsung berteriak, memanggil Ki Zubair. Di ambang pintu, berdiri seorang gadis kurus dengan wajah pucat. Kerudungnya lusuh, kakinya kotor seperti telah berjalan jauh. Itu adalah Sania. Ki Zubair dan istrinya berlari ke depan, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sania, ini kamu. Suara Bunyai Rahmah bergetar. Gadis itu mengangguk lemah. Air matanya mengalir. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terlihat dari balik kain yang dikenakannya. Perutnya membesar. Sania sedang hamil. Semua orang terdiam. Tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Siapa yang bertanggung jawab atas kehamilannya? Kabar kepulangan Sania menyebar ke seluruh desa dalam hitungan jam. Penduduk berkumpul di depan pesantren, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia hilang 3 tahun, lalu tiba-tiba kembali dalam keadaan seperti ini. Bisik seseorang. Jangan-jangan ini ulah jin penunggu air terjun.
kata yang lain dengan wajah ketakutan. Ki Zubair menatap putrinya dalam-dalam, hatinya penuh pertanyaan. Sania sendiri hanya menunduk, seolah tidak bisa mengingat apapun. Apa yang sebenarnya terjadi di air terjun itu? Sania duduk diam di dalam kamar pesantren. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Ki Zubair dan Bunyai Rahmah duduk di hadapannya, menunggu jawaban. "Nak, di mana kamu selama ini?" Suara Bunyai Rahmah bergetar menahan isak. Sania menggeleng pelan. Air matanya jatuh di pipinya. "Aku tidak tahu. Aku tidak ingat apa-apa." Suaranya lemah, hampir seperti bisikan. Ki Zubair menutup mata, menarik napas dalam-dalam. "Kamu menghilang 3 tahun, lalu tiba-tiba kembali. Dan sekarang?" Ucapnya, matanya tertuju pada perut Sania yang membesar. Sania menggigit bibir, hatinya penuh kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Malam itu, Bunyai Rahmah membantu Sania membersihkan diri setelah sekian lama menghilang. Saat mengganti pakaian, matanya tiba-tiba membelalak melihat sesuatu di punggung putrinya. Sebuah tanda berbentuk lingkaran dengan simbol aneh terukir di kulitnya. Samar seperti bekas luka lama. "Nak, sejak kapan ada tanda ini di tubuhmu?" tanya Bunyai Rahmah dengan suara gemetar. Sania menoleh ke arah cermin. Matanya membesar melihat tanda itu. Aku tidak tahu, Bu." Suaranya bergetar. Ia mencoba mengingat, tapi yang muncul di benaknya hanyalah suara air mengalir dan bisikan-bisikan yang tak jelas. Bunyai Rahmah menatap tanda itu dengan penuh kecemasan. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Kabar tentang tanda aneh di tubuh Sania mulai menyebar di antara penduduk desa. Beberapa orang percaya bahwa Sania telah dibawa oleh makhluk gaib dan dikembalikan dalam keadaan berbeda. "Mungkin dia telah menikah dengan jin penunggu air terjun," bisik seorang wanita tua di pasar. "Tidak mungkin. Ini pasti ulah manusia," seru yang lain. Di sudut desa, Mak Rumi, penjaga tempat ziarah di dekat air terjun, memandang langit dengan tatapan kosong. "Sudah dimulai lagi," gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ki Zubair mendengar semua rumor yang beredar, tapi ia tetap diam. Baginya, hanya ada satu hal yang lebih penting, mencari kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada putrinya. Namun, kebenaran itu tidak akan mudah ditemukan. Malam itu, Sania terlelap di kamarnya, tetapi tidurnya jauh dari tenang. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi air terjun yang mengalir deras. Suara air bergemuruh, tetapi di tengahnya terdengar bisikan halus memanggil namanya. "Sania, kembalilah." Suara itu bergema dari dalam air. Sania mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Dari dalam kabut tipis, sesosok bayangan samar muncul, matanya hitam pekat tanpa cahaya. "Siapa kau?" Sania ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak cepat ke arahnya, dan Sania terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan dadanya berdegup kencang. Apa arti mimpi itu? Apakah itu hanya ilusi, ataukah bagian dari ingatan yang mulai kembali? Di halaman pesantren, beberapa santri berkumpul dan berbisik-bisik. "Kenapa Ustaz Karim terlihat gelisah sejak Sania kembali?" Salah satu santri berbisik. "Benar, dia sering menghindar ketika orang membicarakan Sania," tambah yang lain. Ustaz Karim adalah salah satu santri senior yang paling dipercaya Ki Zubair. Tapi sejak kepulangan Sania, wajahnya selalu tegang, dan ia sering menundukkan pandangan setiap kali berpapasan dengannya. Ki Zubair memperhatikan perubahan sikap Ustaz Karim dan mulai curiga. Suatu malam, Ki Zubair memanggilnya ke ruangannya. "Karim, ada yang ingin aku tanyakan padamu." Suaranya tegas tapi tenang. Ustaz Karim menelan ludah. Keringat mulai muncul di dahinya. "Tentu, Kiai. Apa yang ingin Kiai tanyakan?" jawabnya, tetapi suaranya terdengar sedikit gemetar. Ki Zubair menatap Ustaz Karim dalam-dalam, mencoba membaca ekspresi wajahnya. "Di mana kamu pada hari ketika Sania menghilang?"
Tanyanya langsung. Wajah Ustaz Karim mendadak pucat. Matanya berkedip cepat. Saya berada di pesantren seperti biasa. Kiai. Jawabnya terbata-bata. Benarkah? Ki Zubair menyipitkan mata. Karena ada saksi yang mengatakan bahwa hari itu, kamu sempat pergi ke arah hutan. Lanjutnya pelan, tetapi penuh tekanan. Ustaz Karim menunduk. Tangannya mengepal di atas lutut. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Sania, Kiai. Suaranya hampir seperti bisikan. Tapi matanya yang bergetar menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ki Zubair menghela napas panjang. Jawaban yang ia cari masih tertutup kabut tebal. Malam itu, Sania kembali bermimpi. Kali ini, ia tidak hanya melihat air terjun, tetapi juga melihat dirinya sendiri di dalamnya. Ia melihat seorang gadis berbaju putih berdiri di tengah air yang berpendar cahaya kehijauan. Gadis itu menatapnya dengan mata kosong, tetapi ada sesuatu yang familiar dari wajahnya. Itu aku. Sania bergumam dalam mimpinya. Tapi bagaimana mungkin ia ada di dalam air? Cahaya di air mulai berubah, memperlihatkan bayangan yang lebih jelas. Sosok lain muncul di samping gadis itu, sesosok laki-laki dengan wajah yang samar. Sania mencoba menggapai bayangan itu, tetapi air tiba-tiba berubah menjadi gelap pekat. Sekali lagi, ia terbangun dengan jantung berdebar dan tubuh gemetar. Ingatan itu semakin dekat. Tetapi mengapa rasanya begitu sulit untuk diingat sepenuhnya? Di sudut desa, Mak Rumi duduk di teras rumahnya, menatap langit yang mulai gelap. Seorang wanita tua datang menghampirinya. Duduk di sampingnya dengan wajah serius. Kamu tahu sesuatu tentang Sania, bukan? Tanya wanita itu dengan nada rendah. Mak Rumi menghela napas panjang, seolah sudah lelah menyimpan beban di hatinya. Air terjun itu bukan hanya sekadar tempat biasa, katanya lirih. Sudah banyak yang hilang di sana. Tapi tidak semua kembali. Dan mereka yang kembali tidak pernah sama lagi. Wanita itu menelan ludah. Bulu kuduknya meremang mendengar kata-kata Mak Rumi. Jadi, apakah Sania termasuk salah satu dari mereka? Bisiknya takut-takut. Mak Rumi tidak menjawab, hanya memejamkan mata. Sejak mimpinya semakin sering datang, Sania merasa ada sesuatu yang menariknya kembali ke air terjun. Ia berdiri di depan jendela, menatap gelapnya malam dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada suara samar yang memanggilnya di kejauhan. Sania! Suara itu bergema, seperti berasal dari dalam pikirannya sendiri. Tangannya mengepal, hatinya diliputi kebimbangan. Ia ingin tahu kebenaran. Tetapi ada rasa takut yang mengikat langkahnya. Tanpa ia sadari, kakinya mulai melangkah keluar dari kamarnya. Nafasnya tersengal saat angin dingin menyentuh kulitnya. Ia harus kembali ke air terjun itu. Hanya di sanalah, jawabannya mungkin akan terungkap. Dengan langkah hati-hati, Sania menyelinap keluar dari pesantren di tengah malam. Bulan sabit menggantung di langit, memberikan cahaya redup yang nyaris tidak cukup untuk menerangi jalannya. Jantungnya berdegup kencang, tetapi dorongan dalam hatinya lebih kuat dari rasa takutnya. Jalan setapak menuju hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah seluruh alam ikut menahan napas. Di kejauhan, suara gemuruh air terjun mulai terdengar. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang mencoba menghentikannya. Tapi ia terus berjalan, menembus kegelapan dengan keyakinan yang bercampur ketakutan. Sesampainya di dekat air terjun, udara tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya. Sania berdiri di sana, menatap air yang jatuh deras di hadapannya. Dan saat itulah, sesuatu muncul dari dalam air. Sania membeku di tempatnya. Tubuhnya gemetar saat melihat sesuatu muncul dari dalam air terjun. Sosok itu samar, seolah kabut bercampur dengan cahaya kehijauan yang berpendar dari dalam air. Mata Sania membesar, detak jantungnya semakin cepat, napasnya tersengal. Bayangan itu bergerak perlahan, mendekatinya dengan gerakan yang hampir tidak terlihat. Sania! Suara itu terdengar, pelan tetapi menggema di telinganya. Sania ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat,
Seakan ada sesuatu yang menahannya di tempat. Perlahan, bayangan itu mulai mengambil bentuk yang lebih jelas. Sania menahan napas, karena sosok yang muncul itu adalah dirinya sendiri. Apa ini? Suaranya hampir tidak terdengar. Jari-jarinya mengepal erat. Tiba-tiba, air terjun bergemuruh lebih keras, dan Sania merasakan sesuatu menariknya ke dalam air. Tubuh Sania terjatuh ke dalam air, tetapi anehnya ia tidak merasakan dingin sama sekali. Matanya terbuka, melihat sekelilingnya yang kini berubah menjadi ruang tanpa batas, dengan warna kehijauan yang berpendar lembut. Ia mendengar suara berbisik, suara yang sama yang selalu memanggilnya dalam mimpi. Aku pernah ada di sini. Pikirnya, ingatan-ingatan mulai berputar di kepalanya. Sosoknya yang tadi muncul di permukaan air kini berdiri di hadapannya, menatap dengan mata kosong. "Siapa kamu?" tanya Sania, tetapi suaranya terasa jauh. Sosok itu tidak menjawab, hanya mengulurkan tangannya ke arah Sania. Rasa takut bercampur dengan dorongan untuk tahu kebenaran membuat Sania ragu. Haruskah ia menerima uluran tangan itu? Atau justru harus berbalik dan melarikan diri? Tapi sebelum ia bisa memutuskan, ingatan yang terkunci selama 3 tahun terakhir tiba-tiba terbuka. Cahaya di sekeliling Sania berubah menjadi bayangan-bayangan kejadian di masa lalu. Ia melihat dirinya di tepian air terjun, pada hari ketika ia menghilang. Hatinya berdebar saat melihat seseorang berdiri di belakangnya, seorang laki-laki. Wajahnya samar, tetapi suaranya terdengar jelas. "Kamu harus ikut denganku," suara itu berkata dengan nada dalam. Sania melihat dirinya dalam ingatan itu, menoleh ke arah laki-laki tersebut dengan ekspresi bingung. "Siapa kau?" Ia melihat bibirnya sendiri mengucapkan kata-kata itu. Laki-laki itu tidak menjawab, tetapi tangannya terulur, lalu menarik Sania ke dalam air terjun. Sania menahan napas. Ini bukan kecelakaan. Seseorang membawanya ke dalam air. Tubuhnya bergetar di dunia nyata. Napasnya tercekat saat kesadaran itu menghantam pikirannya. Sania tidak jatuh ke air terjun. Ia diculik oleh sesuatu yang berada di dalamnya. Sania terhuyung mundur dalam ingatannya. Napasnya memburu. Ia kini melihat lebih jelas. Laki-laki yang membawanya ke dalam air bukan manusia biasa. Matanya tajam, kulitnya pucat, auranya terasa asing. "Kamu tidak seharusnya ada di sini," suara laki-laki itu terdengar, menggema di sekelilingnya. Sania berusaha berlari, tetapi tubuhnya terasa ringan, seolah melayang di antara air dan udara. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara yang hampir bergetar. Laki-laki itu menatapnya. Matanya yang kelam menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. "Namaku." Ia berhenti sejenak, seolah menimbang apakah harus memberitahukannya atau tidak. "Azhar." Saat nama itu diucapkan, dada Sania terasa sesak, seolah sesuatu dalam dirinya mulai menyatu kembali. Ingatan mulai mengalir deras dalam kepala Sania, seperti air bah yang tak bisa dibendung. Ia melihat dirinya di tempat asing, dikelilingi oleh cahaya redup dan gema suara air. "Aku tinggal di sini," bisiknya dalam hati, meski ia tak tahu di mana, sini, itu. Sosok Azhar selalu ada di dekatnya, tetapi entah mengapa, ia tidak merasa takut. "Kenapa aku tidak pernah mencoba kabur?" pikirnya. Ia melihat dirinya sendiri berbicara dengan Azhar, tertawa, bahkan tangan mereka pernah saling menggenggam. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ia benar-benar menghabiskan 3 tahun bersamanya? Sania menyaksikan dirinya dalam ingatan itu, duduk di tepi sungai yang tenang. "Aku ingin pulang." Suaranya terdengar lirih dalam bayangan masa lalu. Azhar menatapnya dalam diam, lalu menggeleng pelan. "Pintu untuk kembali telah tertutup," jawabnya. "Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini selamanya." Sania melihat dirinya sendiri bangkit dengan panik. Azhar menunduk. Tatapannya menyimpan rasa yang sulit dijelaskan. "Aku akan membawamu pulang tapi dengan satu syarat," katanya akhirnya. Sania dalam ingatannya menatapnya dengan bingung. "Apa syaratnya?" tanyanya dengan suara gemetar. Azhar menatapnya dalam-dalam. "Kau harus mengandung anakku."
Sania terhentak kembali ke dunia nyata. Tubuhnya gemetar hebat. Tidak mungkin. Bisiknya. Tangan gemetar menutup mulutnya. Air terjun kembali tenang. Tetapi ia tahu kebenaran telah terungkap. Bayi yang dikandungnya bukan dari manusia biasa. Sania berusaha menyangkal. Tetapi ingatan yang kembali terlalu jelas untuk diabaikan. Wajah Azhar, kata-katanya. Tempat di mana ia tinggal selama 3 tahun. Semua itu bukan mimpi. Bukan ilusi. Aku harus kembali ke desa, pikirnya. Langkahnya gontai meninggalkan tepi air terjun. Tetapi ia tahu, ini belum berakhir. Sania tiba di pesantren menjelang subuh. Tubuhnya masih gemetar karena kenyataan yang baru saja ia temukan. Ki Zubair dan Bunyai Rahmah langsung menyambutnya dengan cemas. "Nak, kamu dari mana?" tanya ibunya dengan air mata yang hampir jatuh. Sania ingin menjawab, tetapi suara di tenggorokannya tertahan. Apa yang harus ia katakan? Bahwa ia telah hidup di dunia lain selama 3 tahun? Bahwa bayi ini bukan berasal dari manusia? Sania hanya bisa terdiam. Matanya masih menyimpan ketakutan. "Kamu pasti lelah, istirahatlah dulu," kata Ki Zubair akhirnya. Meski matanya menyimpan banyak pertanyaan. Sania mengangguk lemah. Tetapi ia tahu bahwa keheningan ini tidak akan bertahan lama. Rahasia yang ia bawa terlalu besar untuk disimpan. Di luar pesantren, beberapa orang desa berkumpul, membicarakan kembalinya Sania. "Dia pergi ke air terjun lagi tadi malam," bisik seorang wanita tua. "Kenapa dia selalu kembali ke sana?" tanya yang lain. Suaranya penuh kecurigaan. Sementara itu, Ustaz Karim berjalan melewati mereka. Wajahnya tampak lebih gelisah dari sebelumnya. "Kenapa dia terlihat begitu takut?" gumam seorang santri yang memperhatikannya. Ki Zubair tidak tinggal diam. Ia kembali memanggil Ustaz Karim ke ruangannya. "Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu," kata Kiai Zubair dengan suara tegas. Ustaz Karim menunduk. Tangannya mengepal kuat. "Apa hubunganmu dengan hilangnya Sania 3 tahun lalu?" Suasana menjadi hening. Hanya terdengar napas berat dari Ustaz Karim. Di sudut desa, Mak Rumi akhirnya memutuskan untuk berbicara. Ia menemui Ki Zubair setelah mendengar bahwa Sania kembali dari air terjun. "Kiai, ada sesuatu yang harus aku ceritakan," katanya dengan suara bergetar. Ki Zubair menatapnya serius. Matanya tajam seperti mencari kebenaran. "Apa yang sebenarnya terjadi di air terjun itu?" tanyanya. Mak Rumi menarik napas dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Tempat itu bukan hanya tempat ziarah," katanya akhirnya. "Dulu, di sana pernah tinggal seseorang yang bukan manusia biasa. Dan dia tidak pernah benar-benar pergi." Sania duduk di kamarnya. Hatinya masih bergejolak dengan semua ingatan yang baru saja kembali. Ia memandangi perutnya yang semakin membesar. Menyadari bahwa bayi ini adalah bagian dari sebuah janji yang belum terselesaikan. "Azhar," bisiknya pelan. Nama itu kini terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Jika ia memang telah membuat perjanjian dengan makhluk itu, apa yang akan terjadi setelah anak ini lahir? Apakah Azhar akan datang menjemputnya? Atau lebih buruk lagi, apakah anak ini akan menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia yang lain? Sania menutup matanya. Tetapi di kepalanya hanya ada satu pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar takdirnya? Atau masih ada jalan keluar? Malam itu, Sania tidak bisa tidur. Udara di kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang berbisik di sekelilingnya. "Sania!" Suara itu terdengar lirih, seakan berasal dari sudut ruangan yang paling gelap. Sania menegakkan punggungnya. Matanya berusaha mencari sumber suara itu. Tetapi kamarnya kosong. Hanya ada dirinya sendiri. "Aku di sini." Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Jantung Sania berdegup kencang. Tangannya mencengkeram kain selimut dengan erat. Perlahan, ia menoleh ke jendela yang masih terbuka. Di luar, di balik bayangan pepohonan, dua mata berpendar hijau menatapnya dalam kegelapan. Azhar telah kembali. Sania tidak bisa bergerak. Tubuhnya membeku di tempat. Mata hijau itu semakin jelas.
dan sosok Azhar mulai terlihat di bawah sinar rembulan. Ia tidak berbicara, tetapi tatapannya seolah memanggil Sania untuk keluar dari kamarnya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang ingin melangkah mendekat, tetapi nalarnya menahan. Aku tidak boleh. Aku harus tetap di sini, pikir Sania, mencoba menguasai dirinya sendiri. Tetapi tubuhnya terasa ringan, seperti ada tarikan tak kasat mata yang membawanya ke arah jendela. Sania! Suara Azhar bergema di dalam kepalanya, meskipun bibirnya tidak bergerak. Sania menutup mata erat, berusaha melawan bisikan itu. Namun ketika ia membukanya lagi, Azhar sudah menghilang, meninggalkan angin dingin yang menerpa wajahnya. Pertemuan ini bukan yang terakhir. Pagi harinya, Ki Zubair melihat Sania duduk diam di serambi pesantren. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti seseorang yang kelelahan setelah berjuang melawan sesuatu dalam mimpinya. "Nak, apakah kau baik-baik saja?" tanya Kiai Zubair dengan lembut. Sania menoleh perlahan, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Ki Zubair bergidik. Untuk sesaat, ia merasa ada sesuatu yang bukan milik dunia ini mengintip dari balik mata putrinya. Ia menarik napas dalam, berusaha tetap tenang. "Ada sesuatu yang ingin kau ceritakan, Nak?" tanyanya lagi, kali ini dengan lebih hati-hati. Sania menatap ayahnya, bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin berbicara. Namun tiba-tiba, suara angin berdesir di sekitar mereka, dan Sania kembali membisu. Sesuatu sedang mengawasi mereka. Sore itu, Ki Zubair pergi menemui Mak Rumi, wanita tua yang telah lama menjaga tempat ziarah di dekat air terjun. "Mak Rumi, aku ingin tahu kebenaran tentang tempat itu," katanya dengan suara tegas. Mak Rumi menghela napas panjang, matanya menerawang ke masa lalu. "Kiai, ini bukan pertama kalinya seseorang hilang di air terjun itu," katanya pelan. "Dulu, puluhan tahun yang lalu, seorang wanita muda juga menghilang dengan cara yang sama. Dan ketika ia kembali, ia juga mengandung anak yang bukan dari manusia biasa." Ki Zubair mengepalkan tangannya, tubuhnya menegang. "Apa yang terjadi pada wanita itu?" tanyanya dengan nada berat. Mak Rumi menatapnya dengan sorot mata penuh ketakutan. "Anaknya tidak pernah hidup di dunia ini, Ki," bisiknya. Malam itu, Sania duduk di kamar dengan tangan di atas perutnya yang semakin besar. Ia bisa merasakan gerakan kecil di dalamnya, sebuah kehidupan yang sedang tumbuh. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Gerakan itu terasa lebih kuat, lebih besar dari yang seharusnya. Apa yang sedang terjadi? Pikirnya dengan cemas. Ia mendengar suara lirih bergetar di telinganya. Suara yang hanya bisa didengar olehnya. "Ibu!" Suara itu terdengar lembut, tetapi membuat bulu kuduk Sania berdiri. Bayi ini sudah bisa berbicara dalam pikirannya. Sania terhuyung mundur. Tangannya gemetar. Apa yang sebenarnya ia kandung? Malam itu, Sania kembali bermimpi, tetapi kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Ia berdiri di tepi air terjun, dan di seberangnya berdiri Azhar dengan tatapan yang lebih lembut. "Kau mulai mengingat segalanya, bukan?" Suaranya mengalun tenang. Sania menatapnya. Napasnya berat. "Apa yang kau lakukan padaku?" Azhar menghela napas. Matanya memancarkan sesuatu yang hampir seperti rasa bersalah. "Aku tidak pernah ingin menyakitimu, Sania," katanya pelan. "Tetapi kau adalah bagian dari perjanjianku. Dan bayi yang kau kandung adalah jembatan antara duniamu dan duniaku." Sania terhenyak. Dadanya terasa sesak. "Aku tidak ingin ini," ia berteriak. Tetapi suara air terjun menenggelamkan teriakannya. Azhar hanya menatapnya dalam diam. "Takdir sudah berjalan, Sania. Kau harus siap menghadapi apa yang akan datang." Pagi harinya, Sania merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Setiap langkahnya terasa berbeda, setiap hembusan napasnya terasa lebih dalam. Di malam sebelumnya, Azhar mengatakan sesuatu yang membuatnya tidak bisa tidur. "Kau akan melihatnya, Sania. Pintu itu akan terbuka sebentar lagi." Sania tidak tahu apa yang dimaksud Azhar,
Tetapi ada firasat buruk yang menyelimuti hatinya. Dan tepat saat matahari tenggelam, saat langit berubah menjadi ungu kebiruan, ia melihat sesuatu di halaman pesantren. Sebuah gerbang bercahaya hijau berdiri di sana, berpendar dengan aura asing. Pintu itu telah terbuka. Sania berdiri di ambang pintu. Matanya terpaku pada gerbang bercahaya itu. Jantungnya berdebar kencang. Kakinya terasa berat tetapi hatinya mulai memahami satu hal. Aku dipanggil kembali. Bisiknya dalam hati. Tiba-tiba, suara Kiai Zubair terdengar dari belakangnya. Sania, jangan mendekat. Suaranya penuh ketegasan dan kekhawatiran. Sania menoleh, melihat ayahnya dengan mata yang penuh permohonan. Aku tidak tahu apakah aku bisa melawan ini, ayah. Ucapnya pelan. Tetapi sebelum Kiai Zubair bisa menjawab, angin kencang berembus, dan bayangan Azhar muncul di sisi gerbang. Sudah waktunya, Sania. Katanya dengan suara lirih, tetapi penuh kepastian. Sania menatapnya, lalu menatap perutnya sendiri. Ia harus membuat keputusan, tetap di dunia manusia atau pergi ke dunia yang lain. Sania berdiri di antara dua dunia. Dunia tempat ia dilahirkan dan dunia yang kini memanggilnya kembali. Gerbang bercahaya hijau di hadapannya berpendar semakin terang. Angin kencang berputar di sekelilingnya. Kiai Zubair meraih tangan putrinya. Suaranya bergetar. Nak, kau milik dunia ini. Jangan pergi. Sania menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya terombang-ambing. Dari sisi lain, Azhar berdiri dengan tatapan yang lebih lembut. Tetapi suaranya penuh kepastian. Sania, takdir telah berjalan. Anak ini bukan sekadar manusia, dan ia membutuhkan dunianya. Sania menggenggam perutnya yang semakin berat, merasakan denyut kehidupan di dalamnya. Aku tidak bisa meninggalkan keluargaku, tapi aku juga tidak bisa membiarkan anak ini sendirian. Bisiknya, cahaya hijau di gerbang semakin kuat. Dan dunia seolah bergetar menunggu keputusannya. Ia harus memilih sekarang. Kiai Zubair menutup mata, lalu mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, jika ini adalah ujian bagi hamba MU, maka tunjukkanlah jalan yang benar. Angin kencang mereda, seolah semesta mendengarkan doa itu. Sania merasakan kehangatan mengalir ke dalam tubuhnya, seakan ada sesuatu yang menariknya kembali ke dunia manusia. Azhar menghela napas. Sorot matanya berubah menjadi lebih dalam, seolah memahami sesuatu. Sania. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Aku hanya ingin melindungimu. Sania menatapnya. Air matanya jatuh, hatinya mulai mantap. Aku tahu, Azhar. Tapi tempatku bukan di sana. Aku akan tetap di dunia ini. Cahaya dari gerbang mulai meredup perlahan. Angin berhenti berhembus. Dan dunia menjadi lebih tenang. Azhar menatap Sania dengan sorot mata yang sulit dijelaskan, antara kehilangan dan penerimaan. Kau telah memilih, dan aku menghormati keputusanmu. Suaranya terdengar jauh, seiring dengan tubuhnya yang mulai memudar. Anak kita, tetaplah lindungi dia. Dengan satu langkah ke belakang, Azhar menghilang ke dalam kegelapan, dan gerbang bercahaya hijau itu menghilang bersama dirinya. Sania jatuh berlutut, dadanya sesak, tetapi hatinya merasa lebih tenang. Pertarungan telah berakhir. Kiai Zubair merangkul putrinya yang terisak, sementara penduduk desa mulai berdatangan setelah merasakan gemuruh aneh sebelumnya. Apa yang terjadi? Tanya salah seorang warga dengan wajah penuh kebingungan. Sania telah kembali, jawab Kiai Zubair singkat. Matanya masih terpaku pada tempat di mana gerbang itu berdiri. Sania menatap langit malam yang kini kembali normal, seolah kejadian tadi hanyalah mimpi. Tetapi ia tahu, apa yang ia alami adalah nyata. Mulai sekarang, aku harus menjalani hidupku sebagai manusia, pikirnya dalam hati. Tetapi apakah semuanya benar-benar telah selesai? Beberapa bulan kemudian, pesantren dipenuhi oleh doa-doa yang dipanjatkan untuk lancaran persalinan Sania. Malam itu, tangis bayi pecah di dalam ruangan, memenuhi seluruh pesantren dengan suara kehidupan baru. Sania menggenggam tangan ibunya,
Air matanya mengalir deras saat melihat bayinya untuk pertama kali. "Anakku." Suaranya bergetar, memandang bayi laki-laki yang kini berada dalam pelukannya. Bayi itu membuka matanya, dan Sania menahan napas. Mata bayi itu berwarna hijau, persis seperti Azhar. Seluruh ruangan menjadi hening, hanya suara tangisan bayi yang terdengar. "Subhanallah," bisik Ki Zubair. Hatinya dipenuhi rasa syukur sekaligus kekhawatiran. Kelahiran bayi Sania menjadi bahan perbincangan di seluruh desa. "Apakah bayi itu benar-benar manusia?" bisik seseorang di pasar. "Jangan-jangan dia membawa sesuatu dari dunia lain." Gumam yang lain dengan takut. Sania mencoba tidak mendengarkan omongan orang, tetapi hatinya gelisah. Ia mencintai anaknya, tetapi tidak bisa mengabaikan satu kenyataan. Bayi ini bukan seperti bayi lainnya. Setiap kali malam tiba, ia sering menangis tanpa alasan, dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Sania menggenggam bayinya erat, berbisik, "Kau tetap anakku, apapun yang terjadi." Tetapi dalam hatinya, ia tahu ujian belum benar-benar berakhir. Malam itu, Sania kembali bermimpi. Ia berada di tengah hutan, dengan suara air terjun yang menggema di kejauhan. Dari dalam kabut, Azhar muncul, tetapi kali ini wajahnya lebih damai. "Sania." Suaranya terdengar lembut. "Anak kita harus dijaga dengan baik. Akan ada yang mencarinya." Sania menegang, tangannya mengepal. "Siapa?" Azhar tidak menjawab, hanya menatapnya dalam-dalam. "Aku akan selalu mengawasi dari jauh," ucapnya sebelum tubuhnya kembali menghilang dalam kabut. Sania terbangun dengan napas memburu, menatap bayinya yang tidur nyenyak di sampingnya. Apa maksud Azhar? Siapa yang akan mencari anak ini? Waktu berlalu, dan Sania membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Mata hijau anaknya tetap menjadi misteri, tetapi ia tumbuh seperti anak-anak lainnya. Ki Zubair mengajarkan Al-Quran kepadanya, berharap cahaya agama akan selalu melindunginya. Tetapi jauh di dalam hati Sania, ia tahu, ada bagian dari dirinya yang masih terhubung dengan dunia yang lain. Apakah anaknya akan memiliki takdir yang sama? Ataukah ia akan menjadi bagian dari dunia manusia sepenuhnya? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Malam itu, Sania menatap langit, mengenang perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku. Ia sadar bahwa hidup tidak selalu memberikan jawaban yang mudah. Ujian datang dalam berbagai bentuk, bisik Ki Zubair padanya. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya dengan iman. Sania tersenyum, menggenggam tangan anaknya yang kecil namun penuh harapan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, Allah selalu bersamanya. Ki Zubair duduk di serambi pesantren, menatap Sania dan anaknya yang sedang tertidur lelap. Hatinya masih dipenuhi dengan berbagai pertanyaan, tetapi ia tahu hanya satu tempat untuk mencari jawaban, Al-Quran. Dengan suara lembut, ia mulai membaca. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq 23. Sania yang mendengar lantunan ayat itu, merasakan ketenangan menjalar dalam hatinya. Ia sadar bahwa apapun yang terjadi, Allah tidak akan meninggalkannya. Takdir bukan hanya tentang asal-usul kita, pikirnya, tapi tentang bagaimana kita menjalaninya dengan keimanan. Beberapa malam setelahnya, Sania kembali bermimpi, tetapi kali ini berbeda. Ia melihat dirinya berjalan di tengah hutan, di mana bisikan-bisikan halus terdengar di telinganya. "Anakmu bukan milik dunia ini sepenuhnya." Suara itu bergema dengan nada menggoda. Sania menutup telinganya, mengucapkan kalimat yang diajarkan oleh ayahnya. "A'udzubillahi minasy syaitanir rajim." Seketika, bayangan-bayangan hitam dalam mimpinya menghilang. Saat ia terbangun, ia menyadari sesuatu. Perlindungan hanya ada dalam zikir kepada Allah. Ia segera mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat tahajud, berdoa agar anaknya selalu dalam lindungannya. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah bagi mereka yang selalu berpegang teguh pada Allah.
Quran Surat An-Nisa 76. Ki Zubair menatap Sania yang kini semakin tegar menghadapi ujian hidupnya. Ia tahu bahwa cobaan yang dialami putrinya adalah bagian dari ketetapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucap Kiai Zubair pada Sania, ketahuilah bahwa apa yang tidak menimpamu tidak akan pernah mengenaimu, dan apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Sania menunduk. Air matanya menetes. Ia kini mengerti bahwa setiap kejadian dalam hidupnya adalah bagian dari ujian yang telah ditetapkan Allah untuknya. Aku tidak akan menghindari takdirku, katanya dalam hati. Aku akan menjalaninya dengan keimanan. Malam itu, Sania kembali bermimpi, dan sekali lagi, ia bertemu dengan Azhar. Tetapi kali ini, wajahnya tidak lagi menyimpan rahasia atau kebimbangan. Aku telah melepaskanmu dari dunia kami, kata Azhar dengan suara tenang. Anak ini akan tumbuh di duniamu, tetapi jika suatu hari dia mencariku, aku akan ada. Sania menatapnya lama, lalu mengangguk. Aku hanya ingin satu hal, Azhar, katanya pelan. Jangan biarkan anak ini terjebak di antara dua dunia. Biarkan dia menjadi manusia seutuhnya. Azhar menatapnya dengan lembut, sebelum sosoknya perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Perjanjian mereka telah selesai. Waktu berlalu, dan Sania menjalani hidupnya sebagai seorang ibu dengan penuh keimanan. Anak laki-lakinya tumbuh dengan sehat, dididik dengan Al-Quran dan nilai-nilai Islam. Meski matanya tetap hijau, tidak ada yang aneh darinya. Ia adalah anak yang cerdas dan baik hati. Mungkin dunia ini telah menerimanya sepenuhnya, pikir Sania dalam hati. Ki Zubair tersenyum bangga melihat cucunya menghafal ayat demi ayat. Jangan pernah takut pada masa lalu, katanya pada Sania. Karena yang menentukan masa depanmu adalah seberapa kuat imanmu kepada Allah. Sania menatap langit, merasakan kedamaian yang telah lama ia cari. Takdir telah berjalan, dan kini, ia hanya perlu menjalani hidupnya dengan penuh keyakinan. Karena setiap perjalanan yang penuh cobaan, selalu berujung pada cahaya keimanan. Tamat.